Setiap orang Islam harusnya kaya harta. Jika mau wirid kalimat pendek ini, Anda udah hafal kalimatnya. Udah semua sudah hafal. Hanya saja belum tahu tentang fadilahnya, keutamaannya, tata cara wiridnya, kemudian juga belum tahu tentang hadis-hadisnya. Jadi sebenarnya nih, setiap orang Islam itu harusnya kaya. Minimal kaya itu apa sih? Punya rumah sendiri, ya kan? Yang primer lah, kebutuhan primer itu tercukupi, sandang, pangan, papan. Sandang artinya pakaiannya ada, tercukupi lah yang layak. Sandang, pangan, makan dan minum setiap hari insya Allah selalu tercukupi lah. Yang makanannya itu menunya tidak, mohon maaf, ya standar lah, standar. Bergonta-ganti menunya. Papan, punya rumah sendiri, tanah dan rumah sendiri, ya minimal seperti itulah. Syukur-syukur sudah punya motor dan mobil. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu banyak orang yang punya mobil, punya kendaraan, tapi belum tentu punya rumah sendiri loh ya. Kalau ngontrak ya banyak, di apartemen juga banyak. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wiridkanlah satu kalimat pendek ini. Kalimat pendek ini adalah kanzun min kunuzil jannah, satu gudang dari gudang-gudang surga. Satu perbendaraan harta dari berbagai macam perbendaraannya surga. Artinya harta yang melimpah ruah. Mengapa? Karena satu kalimat pendek ini adalah kalimat pasrah. Kalimat pasrah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah berusaha, setelah bekerja, peras keringat, banting tulang, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, tetapi lupa berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka umat Islam itu dibiarkan oleh Allah. Biarin loh, ngurusi dirimu sendiri. Tetapi kalau umat Islam setelah bekerja, berusaha, kemudian pasrah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua urusannya akan diberesi oleh Allah. Kan berbeda nih orang Islam dengan orang kafir. Kalau dunia ini bagi orang kafir kan surga. Surganya orang kafir dunia ini, mau ngapain saja silahkan. Walaupun dia itu atau mereka itu berusaha berbuat maksiat, banyak tidak taat, menyeleweng. Tetapi memang dunia ini memang dikhususkan untuk orang-orang kafir, maka orang kafir tetap kaya raya. Beda dengan umat Islam. Kalau umat Islam ingin kaya raya, maka gunakanlah gudang persenjataan dari Allah Azza wa Jalla. Gudang dari gudangnya surga. Baca, jadikan wiridan berkali-kali. Kalimat pendeknya apa sih? Gampang kan? La haula wa la quwata illa billah. Ayo, siapa yang belum hafal? Nggak ada nih para pendengar Al-Mu'allim Center yang nggak hafal. Semuanya hafal. La haula wa la quwata illa billah. Begitu aja. La haula wa la quwata illa billah. Karena ucapan la haula wa la quwata illa billah ini adalah ucapan pasrah, totalitas kepada Allah. La haula tidak ada daya upaya yaitu maujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan yaitu maujud, illa billahi kecuali dengan Allah. Jadi pasrah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha menanam tanaman, hamba sudah berusaha dagangan, hamba sudah berusaha menjadi karyawan, hamba sudah berusaha macam-macam. Setelah itu berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau setiap hari bacaan la haula wala quwata illa billah ini dibaca 100 kali. 100 kali kemudian diakhiri la manja minallahi illa ilaih. La manja minallahi illa ilaih. La manja tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri minallahi dari Allah illa ilaihi kecuali kembali kepada Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah dibaca 100 kali. Pasrah totalitas kepada Allah, pasti Allah yang mengurusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah 100 kali diakhiri la manja minallahi illa ilaih. La manja minallahi illa ilaih. Ingat ya, ini disebut bacaan hauqolah. Bacaan hauqolah. Setiap zikir itu memiliki fadilah berbeda-beda. Bacaan tasbih subhanallah subhanallah fadilahnya beda.
Bacaan tahlil la ilaha illallah fadilahnya beda. Bacaan takbir Allahu Akbar fadilahnya beda. Bacaan tahmid alhamdulillah alhamdulillah fadilahnya beda. Bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah juga fadilahnya beda. Ingat ya, tidak ada tambahan al-ali al-adim. Enggak ada tambahan karena apa? Hadisnya seperti itu. Langsung la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Karena ini diulang-ulang 100 kali. Jadi kalau hadisnya tidak ada tambahan al-ali al-adim, maka wiridnya, zikirnya juga tidak ditambahi itu. Langsung diulang-ulang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. 100 kali setelah itu mengucapkan la manja minallahi illa ilaih. Adapun dasar dalil hadisnya yang pertama, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qaisin, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Ingat-ingatlah, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu atas gudang dari perbendaraan gudang-gudang surga? Qala, berkata oleh Abu Musa al-Ash'ari, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Gudang dari perbendaraan gudang-gudangnya surga. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 4202, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2704. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah oleh kamu dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kanzil jannati. Karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah, kanzun yaitu gudang min kanzil jannati, dari gudang surga. Qala Makhulun, telah berkata oleh Makhul, faman qala, lalu barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, wala manja minallahi illa ilaih, kasyafa, maka akan menyingkap oleh Allah anhu darinya man sab'ina baban, pada 70 pintu, minad durri, dari bahaya. Adnahunna, yang serendah-rendahnya, al-faqru, yaitu kefakiran. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor hadis 3601. Silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah, semuanya akan kaya raya. Amin.